Kita kembali lagi. Cie. Ini kayaknya akan jadi konten di mana kamu betul-betul nanya ya. Boleh dong. Tapi kalau aku yang kebanyakan menjelaskan tuh terlalu bercanda gitu, nggak ada momen seriusnya. Makanya aku lebih suka nanya sama Dedi. Ya karena kamu kayaknya lagi serius banget pengen bahas ini. Iya, ini sebenarnya pertanyaan aku udah berbulan-bulan. Sebenarnya Dedi pengen masuk politik apa enggak? Jujur. Karena kalau diperhatiin nih, teman-teman lihat di Instagramnya, itu lagi berkawan sama bapak-bapak politisi. Ngebahasnya juga lagi ngebahas masalah negara nih. Aku deg-degan kalau boleh jujur. Tapi Dedi serius nggak into politik? Nggak gini, sebenarnya kalau berkawan mah ya kamu tahu aku lah, aku berkawan juga ke siapa-siapa gitu. Bener, ya. siapa aja. Bukan, maksudnya gini, temenan sama ya politicians, pejabat-pejabat gitu, itu maksudnya udah dari lama kan, memang kerjaanku dulu juga begitu gitu sebagai wartawan ya. Hanya ya bedanya semenjak kemarin ya sempat masuk sebagai staf khusus itu mulai bersentuhan langsung kan dengan birokrasi Okay. sama pemerintahan gitu. Nah dari situ lanjut terus tuh sampai sekarang ya kan. Kalau dulu kan aku lebih lihatnya kan dari sebagai orang media ya, ngelihat mereka ya memberikan kritisi lah, ngasih apa namanya, Arahan. bukan arahan, bikin berita dan macam-macam. Kalau sekarang betul-betul ya kita ngobrolin, kita bahas, kita implementasiin memang program pemerintahnya gitu kan. Yang nanya kayak gitu udah banyak sih Mam, maksudnya kemarin aja kayaknya aku posting apa gitu ya, terus kan politik itu kan image-nya negatif banget ya, sentimennya kan sangat negatif gitu. Lembaga negara yang paling punya persepsi negatif aja ya udah pasti Senayan gitu, DPR, MPR. Banyak yang komentar gitu, wah kayaknya bakal banyak barisan sakit hati nih kalau Mas Prabu sampai terjun ke politik gitu kan Mam. Ya dulu mungkin gini ya, 2-3 tahun yang lalu kayaknya aku nggak pernah punya rencana buat sedalam ini apa ya, masuk ke politik gitu. Sekarang ini aku bukan politik sebetulnya gitu, aku masih sebagai profesional, hanya ada di dalam apa ya, dekat dengan teman-teman gitu yang memang politicians. Tapi udah gitu. diajak? Ya kalau ajak sih dari dulu juga diajak kali ya Mam ya. Bedanya kalau dulu kan menolak gitu. Kalau sekarang ini ya sejujurnya aku ada alasan untuk kenapa enggak gitu. Ada alasan ya dipikir-pikir kenapa enggak gitu. Karena waktu aku masuk ke pemerintahan itu Mam, padahal aku kan hanya ya staf khusus ya. Aku ngelihat sendiri bahwa ternyata it's a very different world gitu. Ini dunia yang berbeda nih, dunia pemerintahan ini gitu. Bukan sesuatu yang dulu aku membayangkannya, wah kayaknya pemerintahan tuh ya begitulah, nggak bener lah, korup lah, apalah gitu. Tapi ternyata nggak juga gitu. There is a part of the government yang memang pengen ngerjain sesuatu dengan benar, ada gitu. Ada juga yang nggak benarnya pasti gitu, banyak gitu. Teman-teman politisi gitu ya, yang di Senayan gitu. Aku bergaul sama teman-teman yang benar-benar ketika lagi ngobrol tuh they want to fight about something. Mereka memang pengen memperjuangkan sesuatu gitu, memperjuangkan satu idealisme gitu. Ada juga yang ngomongnya duit lagi gitu. Itu juga ada gitu. Ada yang dari dulu sampai sekarang terus konsisten gitu. Makanya nggak kaya-kaya tuh ya teman anggota dewan itu gitu. Tapi ya ternyata itu pilihan gitu. Di dalam itu ternyata pilihan. Dan mungkin ini aku kemudian pikir-pikir gini Mam. Kalau semua orang yang punya niat baik untuk negara, semua orang yang punya goodwill for the nation, for the people itu malahan avoiding politics, malahan gak mau masuk ke politik, akhirnya yang masuk ke politik ya orang-orang yang sisa. Orang-orang yang memang punya tujuan, ya tujuannya ya bukan buat negara gitu, buat diri sendiri aja, buat memperkaya diri sendiri aja, dan itu ada gitu.
Jadi kalau kita sekarang dilihat ya di media, kacamata media gitu, kacamata publik gitu, wah anggota DPR, wah pejabat-pejabat ini, pejabat itu, kerjanya hanya cari duit, korupsi lah, di sidang itu tidur dan macam-macam. Ya itu terjadi beneran. Tapi itu salah kita juga. Kenapa? Karena orang-orang baiknya nggak pada mau masuk ke situ. Sehingga politik area ini diisi sama orang-orang yang memang nggak kompeten. Gitu, Mam. Banyak orang-orang nggak kompeten, akhirnya orang-orang yang nggak punya kerja, orang-orang yang memang hanya mau cari duit, akhirnya masuk ke politik supaya apa? Ya ini jadi kerjaan gue nanti gitu. Padahal negara ini diaturnya sama politicians. Buat jadi presiden, ya harus masuk partai politik, harus di-endorse partai politik. Ya. Jadi menteri, ya berapa persen yang profesional, sisanya kan politisi semua. Di lembaga DPR ya atau MPR semuanya politisi jelas gitu, harus masuk ke politik gitu. Kalau misalnya orang-orang baik itu nggak mau masuk ke situ, ya bukan salah mereka juga, bukan salah politik juga kalau isinya politik ini adalah orang-orang yang nggak kompeten gitu. Tapi yang ditakutin gini loh, ini aku ya sebagai orang awam yang nggak terlalu ngerti politik. Buat orang-orang yang mungkin punya tujuannya mulia nih seperti Dedi, mengabdi sama negara lah, memperbaikilah semuanya. Tar udah masuk, terjebak, ngerti nggak? Sama orang-orang yang punya kepentingan ini, yang kayak mau nggak mau gue harus sign dokumen ini nih, terus tar gue akhirnya mau nggak mau harus terima ini nih, itu yang aku takutin. Jujur, maksudnya gini, aku juga takut. Oh, oke. Gitu. Takut, Mam, gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu sekarang? Ada. Gitu, banyak gitu. Ke aku juga banyak banget yang minta hubungin sama ini, minta olahin ini, olahin itu. Tapi ternyata kita bisa memilih toh, bisa ternyata gitu. Kita bisa mengkondisikan supaya kita nggak in touch ke situ tuh bisa ternyata gitu. Dulu aku berpikirnya nggak bisa, harus masuk gitu. Once you go there gitu ya, ya udah kecemplung aja langsung. Ternyata nggak juga gitu. Nggak selamanya kayak gitu juga. Capek memang, ya capek memang. Tapi ya aku berpikirnya gini, aku ngerasa bahwa aktualisasi untuk diri sendiri itu sudah selesai. Ya aku udah siaran lama, udah kalau di media mungkin sudah di puncak karir kali ya. Tapi sekarang aku harus mikirin apa yang bisa aku kasih buat yang lain gitu, Mam, buat impact buat orang lain. Dan aku ngerasa gini, aku punya banyak ide kan, kamu tahu sendiri lah gitu. Gue punya banyak gagasan gitu, ini harusnya gini, ini harusnya gitu, ini harusnya gini, harusnya gitu. Dan aku ngerasain banget kemarin bahwa aku bisa melakukan itu gitu. Itu rasa puasnya beda banget gitu, Pak. Bisa ngebantu teman-teman di kementerian untuk bisa menyelenggarakan vaksin aja, itu puasnya luar biasa gitu. Dan kayak ngerasa bukan puas yang, yeay gue dapet sesuatu, enggak gitu. I've done something gitu for other people, itu tuh rasanya beda banget gitu, Mam. Nah, ya sekarang menurut aku gitu, aku harus merelakan dari sisi hidupku ini untuk ngasih buat orang lain, dan mungkin jalannya adalah itu gitu. Jalannya ya untuk saat ini ya harus masuk ke aku belum memutuskan untuk masuk ke partai atau enggak, masih belum tahu nih gitu ya. Lebih ke ya udah ikut arus dulu. Tapi sekarang maksudnya gini, aku tahu bahwa ternyata politik is not as dirty as we thought. Dan mau tidak mau kita menyepakati sebuah kontrak sosial, ini bahasanya tinggi banget ya, high context. Kita menyepakati sebuah kontrak sosial di mana menyerahkan demokrasi itu pada politisi. Sehingga kalau kita mau merubah negara, kita mau bikin perubahan, there is no other way unless ya kita ada di situ, gitu, Mam. Mau ngerubah undang-undang gimana caranya kalau kita nggak ada di situ? Nggak bisa gitu. Wah, terlalu tricky kalau dari luar doang. Ya kita bisa dari luar, kita kan bisa lihat dari luar kayak gimana, kita kasih kritik dan macam-macam. Nggak segampang itu, Ferguson. Oh, baik, nggak segampang Cassandra. itu. Di dalam itu ternyata, waduh, triknya luar biasa gitu. Dan kayaknya kita memang harus ada di situ untuk ikut masuk mengorkestrasi gitu. Tapi gitu, janji jangan aneh-aneh ya. Harus, makanya justru kamu bertugas untuk mengawasi gitu. Teman-teman juga harus bertugas mengawasi. Aku punya goodwill, yang jelas itu ya, goodwill terus dijaga terus.
bagaimana karirnya ke depan aku juga nggak tahu. Yang jelas sekarang ini tujuanku adalah gimana caranya aku punya saluran untuk bisa berbuat sesuatu buat banyak orang, buat publik, buat negara. If it has to be politics, ya I'm gonna do it gitu. Kalau memang harus politik ya saya akan lakukan. Tapi kalau memang ada cara lain ya mungkin juga bisa saya lakuin juga, bisa aku lakuin juga. Intinya sih apapun keputusannya aku pasti akan dukung. Yang ada di Dedi adalah yang Dedi punya dan orang lain gak punya adalah sincere. Dedi itu tulus. Jadi itu yang harus dipertahankan. Aku puas dengan apapun yang ada sekarang. Aku tidak menuntut apapun. Jadi nanti kalaupun udah nyemplung di politik, hanya lakukan yang baik-baik aja. Yang buruk-buruk gak usah, jangan kehasut. Janji. Oke. Tuh udah janji ya guys, nih lihat ya. Kalau nggak aku omelin. Oke, sarangnya aja sih. Ya udah lanjut nanti kita bahas di next episode. Bye.